Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhir mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik bersama-sama untuk datang kepada Majlis Ta'lim Al-Bushra ini. Semoga setiap langkah kita dari rumah ke sini menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Bahwasanya kita memang ingin belajar tentang bagaimana ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa selamat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam lalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan ridhonya, cintanya, serta syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, para busyrawan dan busyrawati, wabil khusus para kiai, para habaib, wabil khusus para biruhi, wasadi, pemimpin kita, guru kita Abu Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharu. Semoga beliau panjang umur, sehat badan, kabul hajat dunia akhirat. Juga Kiai Nur Khalis Mustari dan juga Al-Habib Ari Zainal Abidin Al-Hasni, laku ketua Al-Bushra, dan semua segenap para pengurus Al-Bushra. Semoga semakin disayang dan dicinta oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul bahas tema yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang dimana mungkin ini terjadi di banyak keluarga muslimin, dimana yang namanya pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang, ibadah yang penuh dengan lika-liku, ibadah yang tidak selalu memiliki rasa yang sama, ibadah yang dimana Allah banyak mengangkat derajat daripada umat Nabi Muhammad, serta juga banyak menjatuhkan daripada umat Nabi Muhammad, yaitu ibadah pernikahan, yang dimana setiap insan memiliki hati serta visi dan misi yang berbeda. Namun Allah gabungkan di antara mereka berdua pasti karena adanya hikmah, pasti karena adanya ujian, pasti karena adanya Allah ingin mengetes daripada satu sama lain, sehingga mereka yang sukses melakukan pernikahan atau ibadah yang sangat panjang ini, mereka adalah orang-orang yang memang Allah berikan taufik serta rahmat. Dan pastinya mereka yang sukses, merekalah yang membangun rumah tangga mereka dengan keimanan, dengan rasa penuh tawakal kepada Allah, dengan penuh pengikutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penting bagi kita bahwasanya konsep Allah menyatukan kita tujuannya untuk kita ini mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan,
seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Daripada tanda-tanda keesaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan yang dimana jenis itu daripada jenis kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan di antara kalian berdua adanya mawaddah, sakinah dan rahmah. Di mana mawaddah artinya saling mencintai, sakinah artinya ketenangan, warahmah yang artinya penuh kasih sayang, penuh pengertian, penuh kepekaan, penuh pemahaman. Sedangkan kita yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga pertama kali adalah menjatuhkan ego. Egois ini adalah penyakit yang memang luar biasa. Biasanya ego-ego itu lebih timbul banyak memang di karakter suami, karena mereka ini mengatakan bahwasanya saya yang dijadikan pemimpin oleh Allah, maka saya yang lebih berhak egois. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Mungkin juga egois ini timbulnya di wanitanya, karena merasa perempuan, karena merasa ingin selalu mengertikan, dan ini tidak bagus sama sekali. Bahwasanya tujuan kita bersatu adalah sama-sama ingin meraih keridhaannya Allah dan Nabi-Nya Muhammad, dan tidak ada yang lebih unggul daripada satu sama lain, entah suaminya atau istrinya. Itu semua tergantung dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah seorang pemimpin, seorang nabi paling mulia, seorang rasul yang paling Allah cinta. Tapi di dalam rumah tangganya tidak lepas daripada problematika seperti ini. Pernah terjadi ketika istri-istri Nabi sempat berbeda visi dengan Nabi, yang dimana ketika yang namanya kaum muslimin pada saat itu sudah mulai membaik keekonomiannya, seperti setelah pulang daripada peperangan Khaybar, yang dimana pada saat itu mereka ini memiliki harta banyak, harta lebih, sehingga istri-istri Nabi ini meminta nafkah lebih daripada Nabi. Dan Nabi pun sebenarnya keberatan, karena mereka meminta pada apa yang memang Rasulullah tidak punya. Dan sampai-sampailah turun ayat takhir daripada Allah Ta'ala, ayat pilihan. Bahwasanya Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrahkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia beserta perhiasannya, maka kemarilah aku selesaikan urusan ini, aku ceraikan kalian semua dengan perceraian yang bagus. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian menginginkan keridhaan Allah, keridhaan Nabi, dan juga negeri akhirat, maka Allah sudah menyiapkan daripada orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Sempat terjadi perbedaan visi, yang namanya pada saat itu namanya juga istri-istri Nabi ini adalah wanita, tapi mereka adalah sebaik-baik wanita yang Allah pilihkan untuk sebaik-baik nabinya. Sempat terjadi di hati mereka ini ada kelainan visi. Mungkin sifat mereka, sifat manusiawi mereka, bahwasanya
Mereka juga ingin menjadi wanita seperti wanita lain. Mereka ingin menjadi wanita yang memakai perhiasan. Mereka ingin menjadi wanita yang bisa dimengerti, bisa dituruti. Tapi ternyata ego mereka kalahkan demi keridhaan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bukan berarti tidak bisa, tapi kita tidak mau. Bukan berarti kita ini nggak pantas, tapi kita sebenarnya pantas. Yang membuat kita tidak bisa dan pantas adalah setan, yang membuat dunia ini adalah segalanya, padahal dunia ini bukan daripada apa-apa. Kalau misalkan kata Nabi, Allah Ta'ala melihat dunia ini berarti, dengan artian yang dimana berharga bagi Allah, dengan setengah daripada sayap lalat, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan orang-orang yang tidak beriman kepadanya sedikit pun. Tapi nyatanya Allah berikan dunia kepada siapapun, tapi Allah tidak berikan akhirat kepada siapapun. Allah berikan negeri akhirat, magam akhirat kepada hamba-hamba yang memang Allah Ta'ala cintai, yang Allah Ta'ala pilih. Dan ini juga sempat terjadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika terjadi bahwasanya di rumah Sayyidina Umar bin Khattab beliau sedang dimarah-marahi oleh istri. Yang namanya rakyat ingin mengadukan segala urusannya kepada pemimpinnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu menjadi khalifah. Ketika rakyatnya ini sampai di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab ingin mengadukan bagaimana kekerasan istrinya, kecerewetan istrinya, ternyata beliau mendapati Sayyidina Umar bin Khattab sedang dimarah-marahi oleh istrinya. Dan rakyatnya ini melihat Sayyidina Umar bin Khattab diam, tidak menjawab sekalipun tentang bagaimana istrinya mencelanya, merendahkannya, tetapi diam. Sehingga ketika rakyatnya ini mau melihat Sayyidina Umar bin Khattab sedang dimarah-marahi, dia pengen pulang. Untuk apa saya mau mengadukan kecerewetan istri saya? Orang Sayyidina Umar bin Khattab aja dimarahi istrinya. Tapi ketika ingin pulang, dipanggillah rakyatnya ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanyakan, apa yang ingin engkau keluhkan? Ya Sayyidina Umar, saya ingin mengeluhkan hal yang sama. Saya ingin curhat kepadamu tentang bagaimana istri saya ini suka marah-marah. Ternyata istrimu juga marah-marah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Istri saya, dia yang memasakkan saya, dia yang mengurusi urusan saya, dia yang memanjakan saya, dia yang menyusui anak saya, dia yang membesarkan anak saya. Kenapa ketika dia marah-marah saya harus membalasnya dengan marah-marah? Kenapa saya harus membalasnya dengan perlakuan yang sama, sedangkan istri saya lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya? Luar biasa kalau suami-suami busrawan punya pemahaman seperti ini, pemikiran seperti ini. Enak, luar biasa. Tapi insya Allah suami-suami yang begitu, suami-suami busrawan, insya Allah. Sehingga saya teringat bagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Bahwasanya jangan sampai, kata Nabi, seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim membenci istrinya karena ada satu sifat jelek istrinya, padahal kata Nabi, jika ada sifat jelek pasti di situ ada sifat baik. Berarti tandanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fair, adil. Allah itu sebenarnya adil, cuman kita ini yang merasa paling besar bebannya, paling berat cobaannya. Mungkin yang perlu kita lakukan ketika kita ini berbeda visi adalah saling pengertian. Kalau bisa diajak ngobrol yang benar. Kalau bisa dikasih waktu, kasih waktu. Ketika turunnya ayat takhir, Rasulullah sempat i'tizal, sempat menjauhi istrinya selama sebulan. Dan kalau mau tahu cerita detailnya ada di sirah, benar-benar Nabi Muhammad tidak mendatangi istri-istrinya selama sebulan. Dididik oleh baginda Nabi.
Tapi semuanya berbalik setelah mereka berpikir jauh bahwasanya memang akhirat lebih jauh, lebih penting daripada dunia. Dan yang namanya pasangan, entah itu suami kita, entah itu istri kita, yaitu adalah terkadang bentuk teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini menjadi hamba yang baik, hamba yang sopan, hamba yang taat, maka Allah akan tampakkan bahwasanya pasangan kita adalah pasangan yang baik, yang taat, yang benar-benar sama seperti kita. Tapi kalau misalkan kita melihat daripada pasangan kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, jangan langsung menyimpulkan. Tapi sadarkan diri kita, apa yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pasangan kita berlaku yang demikian. Yang namanya hati manusia ada di tangan Allah. Seperti yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuha aw yusarrifuha kayfa yasha." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, Rasulullah menceritakan bahwasanya yang namanya hati manusia ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahid, seperti hati satu. Terserah Allah membuat ini baik, membuat ini jahat, membuat ini cinta, membuat ini benci. Itu semua di tangan Allah. Jika kita benar-benar kepada Allah, bangun malam mendoakan pasangan kita agar lebih baik, agar lebih taat lagi, agar lebih saling mencintai lagi, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pernah dilakukan oleh sahabat Sufyan Ats-Tsauri, oleh ulama Sufyan Ats-Tsauri, yang dimana beliau sempat ada perbedaan visi dengan istrinya, yang dimana istrinya tidak terima kalau beliau ini berdakwah, tidak terima kalau beliau ini belajar ilmu agama atau mengajar ilmu agama. Tapi karena beliau meminta kepada Allah agar disatukan lagi hatinya, agar disatukan lagi tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini menjadi pasangan-pasangan yang soleh-soleha, pasangan yang satu visi, yang visinya adalah mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan semoga anak kita bahagia, mereka merasa beruntung karena mereka memiliki orang tua yang kompak, yang satu visinya, karena mereka sangat mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mencintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.